Mitra bisnis, 2 bakal calon sudah lengkap dan mendaftar ke KPU. Tinggal Prabowo Subianto yang belum daftar. Bahkan memutuskan siapa yang jadi pendampingnya di Pilpres tahun depan saja juga belum. Nama bakal calon Wapres Prabowo yang beredar antara lain Gibran Raka Buming Raka, Erick Thohir, Hovifah Indar Parawansa, dan Yusril Ihsa Mahendra. Siapa menurut Anda yang sebaiknya dipilih Prabowo? Silakan 633-9160, 633-9160 atau WhatsApp call 0816-924-924. Gue bilang sih, bukan kenapa-kenapa ya, pada takut dong, takut jadi kere. Coba lihat Sandiaga Uno, waktu awal-awal dia ikut cawapres, harta kekayaannya berapa, setelah dia pemilihan, harta kekayaannya berapa juga. Kalahkan waktu itu, kere dia langsung. Makanya sekarang kabur dia ke P3. Nah, ada yang sanggup kayak begitu. Gak ada yang gratis jadi cawapresnya dia. Mana ada dia mau? Ayo diminta itu duit. Ya, kalau gue pikir sih begitu aja. Saya berpikiran begini, kondisi nanti 5 tahun ke depan itu tidak seperti sekarang. Teknologi makin canggih, sehingga yang dibutuhkan orang-orang yang lebih kreatif, lebih kuat dari secara hukum. Karena teknologi ini kan bisa diukur secara normal, wajar gitu ya, mesti ada sesuatu ikatan hukum yang kuat. Nah sekarang kayak contoh sekarang sudah ada hukum 40 tahun masih bisa dirubah-rubah. Saran saya wakilnya sih siapa aja saya nggak penting, yang penting adalah apa bro, dengan hormat, kalau bisa lo gowo, karena dengan usia nikmatilah di harinya yang bahagia ini, menikmati hari-hari yang sejuk. Jadilah sebagai penasehat, pembina untuk yang muda-muda agar menjadikan Indonesia lebih baik dan lebih baik lagi dari segala hal. Saran saya sih cuma itu. Terima kasih. Menurut saya yang tepat untuk Pak Prabowo itu adalah Pak Erlangga Hartarto. Karena menilai dari sudut pandang masyarakat tentang Mei tadi kan, kesalahan provokasi reformasi kemarin, menatabenekan dia negatif. Nah, kalau disebandingkan dengan Gerindra dengan Golkar, menurut saya bisa memperbaiki citranya menurut saya. Lagi pula dari sudut pandang pembangunannya juga memiliki progres yang cukup lumayan. Ya, ombudsman perlu ketegasan. Sisi lain NPWP dan lain sebagainya, wajib pajak juga bisa dituntaskan gitu. Aturan-aturan main segala macamnya lah. Kalau Gibran ya nggak mungkin, karena dia akan patuh kepada apa kata ketua partai, karena dia kan orang PDIP. Kalau dia masuk kan masa melawan orang sendiri kan nggak mungkin. Nah kalau yang lain nggak ngerti deh ya. Tapi secara pribadi saya melihat Pak Prabowo ini sudah tidak baik. Sebagai kepala keluarga dia udah cerai. Kedua, sebagai pejabat militer pernah dipecat, apalagi terlibat di dalam kerusuhan Mei. Ya, jabatan menteri sekarang pun tidak ada prestasi yang membanggakan. Mestinya dia tahu diri kalau menurut saya. Apalagi sudah tua ya, lebih baik tidak harus mencalonkan diri jadi presiden. Terima kasih. Ya, saya pikir Pak Prabowo harus pilih Pak Yusril agar Pak Ganjar bisa menang. Terima kasih. Ya, kalau saya pilihannya cuma 2, Erick Thohir sama Hovifah aja lah, biar bener kerjaannya. Terima kasih. Saya sih lebih setuju ke Pak Erick, tangkas, berigas, gasik, mengingat Pak Prabowo udah nggak muda lagi, membutuhkan tenaga banyak sebagai wakilnya gitu. Oke, makasih. Kalau menurut saya pendampingnya pengen cari menang atau yang bagus gitu. Kalau pengen cari menang, gandeng anaknya Pak Jokowi atau anaknya Pak SBY, ya udah gitu aja. Kasih. Kalau saya sih
lebih baik pakai Prabowo dengan fenomena terakhir ini, Ganjar dengan Mahfud. Jadi istilahnya singkatannya GoFood atau Gama. Oke lah. Nah sekarang Prabowo nih dilema, kalau dia pilih Prabowo sama Erick Thohir, masa ntar panggilannya Pret. Nah, repot. Kalau sama Yusril, Pril. Nah, gitu kan. Kalau sama Khofifah jadi komentar. Kan jadi susah, singkatannya nggak ada yang bagus gitu. Kalau saya jadi Prabowo mendingan lempar handuk aja lah. Jadi Erick Thohir maupun Prabowo pun juga jadi nggak perlu malu tuh, karena dia anggap susah menemukan figur cawapres. Lebih baik dia udah deh mundur, jadi biar fokus ke si Anies sama Ganjar ini. Jadi kan kelompok pendukung Prabowo yang memang sebenarnya sama Anies ini adalah dalam satu yang kubu yang sama, itu biar aja terpecah. Nanti yang sebagian yang mau melanjutkan tinggal gabung ke Ganjar, udah beres, tinggal dua doang ini head to head. Prabowo dan Erick Thohir pun juga jadi aman. Nanti kalau misalnya gabung di gerbong ini ya mereka berdua juga bisa kepake lagi gitu loh, namanya dia bersih. Daripada kalau ini kalah lagi, dia 4 kali loh kalah Prabowo, itu tercatat dalam rekor muri dan Guinness Book of Record itu nanti. Nyapres melulu kerjanya sampai lansia. Tapi gagal maning son. Ya kalau soal Gibran saya kira sih belum lah. Itu saya pikir ini adalah permainan yang cantik dari Pak Lurah ini, supaya kubu sono juga jadi bingung gitu loh. Tapi kan intinya adalah nanti yang masuk ya orang-orangnya lingkaran istana juga yang masuk. Terima kasih. Menurut saya ini pasangannya Pak Prabowo Subianto capres mau dengan siapa, itu yang tahu hanya Pak Prabowo Subianto ya kemungkinan. Tapi menurut saya kita di pemilu ini harus jujur, tidak ada lagi curang-curangan settingan atau jabatan. Kemungkinan juga nanti visinya pasangannya seperti pada tadi, orang-orang dekat penguasa aja kemungkinan, pasangannya berpasang-pasangan, kemudian seperti itu. Terima kasih, semoga memberkati. Bagi saya kalau misalkan Gibran itu sangat tidak mungkin lah. Andai pun Gibran mau jadi wapresnya Wowo, itu sama saja keluarga Jokowi merendahkan dirinya. Tapi kalau Yusril Izzah Mahendra jadi wapresnya Prabowo, wah udah deh, buang ke laut aja deh. Terima kasih. Saya yakin bukan Gibran, karena Gibran dan Jokowi tidak akan mau, tidak akan bersedia. Sehingga kemungkinan yang terbesar saya rasa adalah Erick Thohir. Kalau Khofifah dan Yus itu calon kalah. Ya sekian saja. Kalau saya boleh komentar tanpa menggurui siapapun ya, kalau bisa sih Pak Gibran kota Solo ya, jangan langsung dari wali kota jadi wakil presiden, itu kayaknya nggak elegan ya, nanti dikatain lagi keluarga Pak Jokowi, kasihan kan jadinya. Nah kalau Pak Prabowo sih mau pilih siapa aja, tapi saya harap Pak Gibran kalau mau jadi nanti wakil presiden atau presiden, dari wali kota jadi gubernur dulu, baru jadi wakil presiden atau presiden gitu, supaya kesannya nggak dikata-katain terus keluarga Pak Jokowi ya. Terus saya juga berharap nih ke Pak Prabowo dan Pak Anies ya, nanti kalau kampanye pilpres ya, jangan bawa-bawa politisasi agama. Saya lah jangan seperti ya periode-periode sebelumnya ya. Kita ingin Indonesia itu bisa maju, boleh berpolitik tapi politik yang damai ya, jangan bawa-bawa lagi politisasi saya, itu nggak bagus Bu ya. Kalau mau jadi presiden, pemimpin itu siapa aja nggak dilayang sih menurut saya. Tapi jangan bisa nanti menimbulkan perpecahan bangsa. Karena ada 2 tipe pemimpin di dunia ya. Ada yang dia tuh gila ambisi banget ya, mau jadi presiden dengan cara segala apapun, itu bahaya sekali. Bahaya bangsa Indonesia bisa pecah karena orang-orang seperti itu. Kalau saya pribadi sih berharap sih kalau Indonesia mau maju, ya kan Indonesia pilih aja Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Karena rekam jejaknya itu keduanya beliau itu baik ya, bukan gila kekuasaan. Tapi kalau kepilih pasti demi kemajuan Indonesia. Terima kasih. Pak Prabowo nih kelihatannya pelin-pelan. Itu apa tuh? Pelin-pelan, jadi kayak nggak percaya diri. Cuman saya pikir gini, kenapa nggak ambil si AHY?
mereka kelihatannya bapaknya dari pidatonya tuh pada bisa introspeksi diri. Pernah pahit, pernah dibully, pernah macam-macam. Bapaknya pidato itu mereka mau robah gitu, introspeksi diri, malu lah gitu kali sama presiden sekarang gitu. Pilih aja AHY. Pemilihnya kan yang dilihat tuh nomor satu ini siapa, kan ketahuan di situ rekam jejaknya bagaimana, masa lalu bagaimana, kan rakyat bisa menilai. Masalah yang wakilnya kan nanti urusan belakangan kan. Dan kedua ya, itu terlalu gemuk kalau saya bilang di dalam koalisi Gerindra itu, karena ada Golkar semua, ada PAN dan sebagainya. Kalau itu, kalau saya pikir dia terlalu banyak yang pada mengatur jadinya. Sini harus itu, jadi ya yang keadaan tuh jadinya ya itulah, jadi kacau. Nah, sampai sekarang kan belum ada wakil nih. Ketiga ya, itu Gibran kan didengar-dengar calonnya Pak Prabowo, tapi gimana ya, karena sekarang lagi kacau juga, MK-nya lagi diusut. Itu aja, makasih. Menurut saya ya dari koalisi ini, Gubernur DKI sudah Pak Anies, Jawa Tengah sudah Pak Ganjar. Lalu yang ini Jawa Barat nggak boleh kelihatannya sama Golkar. Tinggal satu yang kuat, yaitu Jawa Timur. Jawa Timur adalah Bu Kofifa. Kalau saya jadi Pak Prabowo, Bu Kofifa kan pemenang ya, saya akan meminang. Saya akan rayu koalisi saya untuk menggolkan Bu Kofifa, karena dia kan lumayan, Jawa Timur potensinya besar, jadi bisa cukup untuk membelah ya. Jadi kalau bisa sampai 2 putaran nanti dipikir lagi. Bu Kofifa juga kan bekas menteri, juga cukup kuat ya menurut saya. Apalagi kalau yang sana kan cowok-cowok, ini cowok cewek lebih dinamis ya menurut saya. Ya jangan lupa, menurut saya itu aja. Menurut saya semoga Indonesia lebih baik. Jangan lupa Bu Kofifa, kalau jadi jangan lupa rakyat ya dari Jawa Timur ini ya. Terima kasih. Logik ya, jangan cuma memikirkan mendapat suara limpahan dari nama besar Pak Jokowi. Ini terus terang saya bukan nggak setuju dengan anak muda ya. Anak muda bagus untuk maju, tapi butuh proses. Apa aja butuh proses, nggak bisa. Ini kalau ada yang bilang ini Mas Gibrannya kerjanya bagus, ini nggak bisa terlepas dari dia anak presiden. Ya, berpikirlah yang logis. Itu pilih Bu Kofifa, pilih Pak Erick Thohir, itu bagus saja. Kita bukan cuma jangan cuma memikirkan hasil ya, tapi proses juga sangat penting, karena itu mendidik bangsa ini ya, mendidik juga anak muda. Ini Prabowo ini pusing kepalanya nih, karena banyak calon cawapresnya nih. Nah ini kalau saya pikir sih lebih baik yang ada aja itu Erick Thohir kayak ya, karena dia itu masuk dalam barisan Jokowi, jangan cari yang lain-lain. Kalau dia minta Ganjar rumit birokrasinya, karena dia harus minta izin dulu ke Megawati, harus ada surat ini surat itu macam-macam. Ya sekarang ini waktunya udah mau, karena apa, kalau begitu terus nih Prabowo tuh mempunyai keraguan di dalam memutuskan cawapres, karena banyak yang masukan yang dia terima gitu. Saya pikir kalau wakil presiden nggak terlalu penting ya dalam melaksanakan pemerintahan, kecuali emang presidennya sakit-sakitan, udah tidak berfungsi lagi, yaitu mungkin dia penting ya. Dan juga presidennya nanti meninggal, itu juga penting. Yang penting tuh presidennya, dia jujur atau bersih, baik atau tidak, itu yang penting. Wakil presiden nggak terlalu penting, saya lihat pekerjaannya juga kurang itu memadai selama ini ya. Kalau saya lihat wakil-wakil yang sebelumnya sih ya, tapi kalau saya pikir presiden itu harus menentukan dia bersih dan bisa bekerja. Itu dia. Itu yang seperti yang Pak Jokowi
selama ini dia bekerja dan menghasilkan prestasi. Itu sih yang penting bagi saya Presiden. Ini mestinya ngaruh ya, dalam pemilihan wakil aja kok susah. Mestinya nggak dipercaya diri lah. Menang mau kalah itu kan semuanya yang di atasnya menentukan. Jadi kalau Pak Prabowo memilih Gibran ini kurang pas kalau saya loh. Istilahnya kan masih hijau kan. Milih yang kalau saya seimbangnya ya pakai Yusril itu kan Pak Mahfud sudah ada, Pak Yusril sudah ada. Jadi sistem ekonominya Pak Prabowo, sistem hukumnya Pak Yusril itu ya pas itu. Ngimbang tadinya, ngimbangi si Ganjar Pranowo sama Pak Mahfud itu. Jadi kedepannya aja pemikiran yang yang sangat efektif. Kalau masih ya bukan kita tidak akan masih yang muda-muda, tapi kan masih butuh waktu. Paling tidak ini pemerintahan 5 tahun paling nggak tahu lah internal pemerintahan ini mikir ini Indonesia loh, bukan wilayah Kutia atau provinsi itu. Mungkin pemerintahan kompleks permasalahannya sampai sekarang. Kofifa yang dipilih Prabowo. Masalahnya kalau mental dan emosinya terlalu tinggi, tidak bisa direkam sama para lelaki mendampingannya. Bagusnya Kofifa aja. Makasih. Ya siapapun yang dipilih, buat rakyat untungnya apa kalau Prabowo menang? Kan saya pernah membahas tentang ideologi. Jadi dari semua partai yang ada di negeri ini, yang punya ideologi itu cuma PDIP. Yang religius saja, lihat aja yang partai yang berorientasi agama. Ada 4 kan, P3, PKB, PKS, PAN. Mereka aja nggak bersatu. Jadi secara ideologi yang mana? Begitu juga Gerindra, apa ideologinya? Selain PDIP, yang lain itu Orde Baru semua, Golkar semua. Jadi menurut saya tadi ada beberapa opsi ya, antara Erick Thohir, Kofifa, Gibran, Pak Yusril. Yang manapun yang dipilih, misalnya saya ambil contoh Ibu Kofifah. Apakah Ibu Kofifahnya mau? Karena saya tahu betul Ibu Kofifah waktu masih menjadi anggota P3 vokal sekali di DPR dia itu. Namanya langsung melejit banyak di apresiasi orang lah gitu. Itu Ibu Kofifah. Kemudian Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir ini punya kedekatan tersendiri dengan Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi memberikan restu? Jadi sulit. Mungkin yang lebih cocok Pak Yusril, karena Pak Yusril ini profesornya dia sarjana ilmu politik ketatanegaraan, hukum ketatanegaraan, mungkin Pak Yusril. Tapi yang manapun yang dipilih nggak bakal menang menurut saya ya. Kenapa? Karena secara ketegasan bagus, leadership bisa, tapi dari gestur dan body language-nya saya tahu ini orang abu-abu ini nggak bisa diharapkan menjadi pemimpin Indonesia. Jadi ya terserahlah siapa saja. Gibran aja apa biar Gibran mau. Jadi sebetulnya yang ditunggu itu bukan si Zulkifli Hasan, walaupun Pak Zulkifli Hasan memang pergi sama Pak Jokowi, tapi restu dari Pak Jokowi. Dugaan saya kemungkinan besar Gibran menolak. Terima kasih. Menarik sekali analisa barusan Bapak ini. Bagi saya asal jangan Gibran. Terima kasih. Kalau saya lihat Pak Prabowo ya memilih misalkan Kofifa ataupun Pak Yusril itu pasti elektabilitasnya rendah sekali. Nah kalau pilih Gibran Rakabuming anaknya Pak Jokowi itu saya rasa bunuh diri juga, karena sekarang aja udah situasinya udah konflik gitu loh, ada konflik of interest di mana MK itu kan aturan legislasi yang
yang dirubah oleh MK gitu. Jadi sedangkan terakhir menurut saya kalau dia pilih Erick Thohir, nah ini yang seru gitu loh. Kenapa nggak diumumkan atau belum diumumkan? Saya duga ini Erick Thohirnya mungkin juga menolak gitu loh. Mungkin Pak Erick Thohir ini maunya sama PDIP, tetapi kan di sini kan kandidat yang memang menonjol adalah Pak Mahfud yang sudah dipinang oleh PDIP dan mau dipinang oleh PDIP. Karena sekarang ini bukan hanya meminang, tetapi yang dipinangnya mau nggak gitu loh. Karena mereka juga hitung-hitung popularitasnya gitu loh. Karena pemilih sekarang masyarakat kita juga udah semakin cerdas gitu loh. Nah jadi menurut saya kesimpulannya yang dilakukan oleh Pak Prabowo harusnya ya udahlah berdamai dengan kondisi dan situasi sebelum selesai ya, sebelum memulainya udah belum terlambat untuk mengundurkan diri aja lah, nggak jadi capres. Karena apa? Karena memang udah sering dan kalah. Memang masalahnya Pak Prabowo nggak mau berdamai dengan kondisi, cuma maunya ambisi gitu loh. Belum lagi kalau kita lihat masalah tahun 98 gitu loh, yang masih penuh abu-abunya gitu loh. Jadi menurut saya berdamailah Pak Prabowo dengan kondisi, jangan mengikuti ambisi. Ya terima kasih. Ya ini kan semua hitungan politik sih. Kalau misalkan Prabowo beberapa pihak ini kan sebenarnya memang dari awal Pak Jokowi dan sebetulnya menawarkan Gibran untuk Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Dia lihat aja siapa yang pilih antara dua ini, dan ternyata memang Pak Ganjar sudah pilih Pak Mahfud. Jadi tentunya kalau misalkan Pak Prabowo sudah pilih-pilih ya Pak Erick, tentu ada kekuatan finansial di belakangnya Pak Yusril dengan basis pendukungnya. Kalau Kofifa betul di Jawa Timur pasti akan menurut suara. Kalau dengan Gibran ya artinya memang mengandalkan dari suara-suara dari basis partai Pak Jokowi. Ini semua hitung-hitungan politik lah, nggak ada yang sebenarnya nggak ada yang salah, tinggal hitung-hitungan aja. Kira-kira siapa yang menang yang dengan siapa? Kira-kira begitu kali. Terima kasih. Prabowo tuh nggak usah susah-susah nyari dari luar partai, kan Gibran itu PDI. Cari aja di dalam koalisinya sendiri seperti Yusril, Erick Thohir. Kalau saya sih lebih setuju Erick Thohir. Kalau Gibran kan itu dari PDI, jadi nggak usah ambil rampas-rampas dari partai orang lain lah. Yang paling cocok tuh Erick Thohir, dia juga bagus selama ini prestasinya, apalagi sekarang ketua PSSI, sepak bolanya mulai maju. Terima kasih. Kalau pandangan saya ya, pandangan untuk bangsa masa depan, saya nggak bilang si A, si B, si C jelek, tergantung masalahnya bangsa kita sendiri, ya nggak? Itu kan banyak kebuktian pemimpin-pemimpin yang dulu ya ada masalah, yang dulu gimana memimpin Jakarta, nah, itu tergantung bangsa kita yang milih. Kalau salah milih ya masa depan bangsa kita gitulah. Lebih jelek kayak Jokowi ya, hancur negeri ini. Dan terima kasih. Saya pikir memang rakyat memang harus dibikin pinter ya Pak ya. Jangan istilahnya masyarakat Indonesia ini di framing oleh pihak-pihak tertentu. Itu dari pertandingan tinju mungkin ada yang pernah tahu ya, siapa lawan siapa itu jatuh sampai 4 kali loh Pak. Tetapi pada akhirnya at the end itu yang jatuh 4 kali itu malah yang jadi juara, kayak gitu loh. Jadi istilahnya ya memang momennya Tuhan memang harus jadi tidak ada yang tahu kapan dia harus presiden. Daripada yang sekarang kalau kita ngelihat nih ya, Indonesia ini kayaknya ada 2 pemerintahan. Jadi MUI ini bisa menstir pemerintahan yang sah ya. Dipikir-pikir soal Panji Gumilang ya yang ditangkap, masa istilahnya ormas kayak gitu bisa merintahin presiden ya untuk ditangkap? Apa-apaan itu? Negara apaan? Nah kebetulan Pak Jokowi memang nggak berani kayak gitu, nggak berani tegas ya terhadap kaum radikal ini. Nah pemilu kali ini saya pikir memang harus yang tentara ya. Kalau yang sipil itu cuma dikentutin doang sama MUI, apalagi yang anak bawang anaknya Pak Jokowi itu si Gibran, wah cuma dikentutin doang. Ya mana berani sama ulama. Itu aja. Jadi masyarakat Indonesia itu harus pinter
ya, pilih yang tentara dan wakilnya jangan yang ulama. Kenapa kayak Yusuf Kala ya, terus yang apalagi yang sekarang Ma'ruf Amin tuh kerjanya ngapain aja di Papua kecuali untuk islamisasi di sana, yang udah Kristen di-Islamin, dimiskinin, dibodohin. Kalau mau dibantu ya harus masuk Islam, begitu. Nah, sebagai rakyat jelata kayak gini ya, mendengar itu miris sekali ya ketidakadilan di mana-mana. Sementara yang enak tuh yang di Jawa, itu sudah pelanggaran, merupakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45 tuh, Founding Father. Dosanya besar banget tuh ya. Oke, gini ya, Bapak itu tadi mainnya kurang jauh ya. Jadi susah deh, cuman mikirnya untuk kepentingan kelompok sendiri. Gini, kalau menurut saya Prabowo itu udah sepuh, jadi mending istirahat saja. Baru ini ulang tahun, itu pestanya nggak tahu berapa hari berapa malam, dansa kayak gitu, sama golongan cendana, sama golongan orang-orang situlah kayak gitu. Terus pertanyaan saya, kalau misalnya dia memang udah punya duit, ngapain sih susah-susah mau ngurus negara yang nanti sakit lagi? Terus ngenakin kelompok pinggir-pinggirnya saja. Nanti negara ini kasihan. Prabowonya nggak butuh duit, tapi pinggir-pinggirnya itu masih banyak orang-orang pinggirnya Prabowo yang butuh duit. Itu pertama. Dua, sepanjang kita masih mengikuti demokrasi bebas seperti ini, kita itu nggak bisa melarang yang namanya partai ada basicnya aja paham Wahabi. Wahabi itu dari Ikhwanul Muslimin, 1. 2, ada capres yang didukung FPI, HTI, JI, Wahabi. Lah, terus gimana kalau kita terluka sedikit sebagai minoritas? Harap maklum, di dunia semua lagi seperti ini. Jadi yang dicari adalah solusi, bukan maki-maki orang. Belum tentu diri kita sendiri itu baik. Jadi ini negara 278 jiwa manusia, tidak semudah kita itu cuman bicara di telepon ini bener itu nggak bener. Jadi jagalah kesatuan. Kalau memang ada insiden yang mana ekstremis, pilih, lihat itu siapa presiden yang didukung oleh kaum ekstremis. Masih ada itu beritanya di TV One. Lah, kenapa kok nggak tahu ya Pak? Makasih. Baik, terima kasih Ibu Mila. Ya, mitra bisnis, kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung partisipasi Anda dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.